Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia ya. Dan selalu bersyukur atas kondisi kita. Bagaimanapun juga kita harus selalu merasa bersyukur ya, karena dengan bersyukur insya Allah hidup kita akan lebih baik lagi. Oke, di video kali ini ya, aku juga ingin membahas tentang satu hal yang perlu kalian lakukan setiap bangun tidur, dan itu akan membuat hidup kalian sepanjang hari akan lebih bahagia, lebih semangat, dan nggak gampang capek ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ikuti terus video ini sampai akhir, dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Oke guys, ketika kita bangun tidur, apa yang harus kita lakukan? Banyak orang yang ketika bangun tidur dia itu salah melakukan langkah, yaitu yang pertama adalah dia langsung mengambil HP biasanya ya. Dia langsung teringat, wah HP-nya ada apa gitu. Ini sangat tidak bagus guys, karena apa? Di dalam HP itu banyak informasi-informasi yang mungkin kita tidak perlukan ya. Padahal saat kita bangun tidur, terutama kalau kita bangunnya itu sebelum subuh ya. Subuh kira-kira jam 4:30, kalau kita bangun jam 4-an lah. Jam 4 atau jam 4 lebih sedikit, itu suasana otak kita itu sangat hening, sangat ibarat mesin itu sangat fresh, sehingga seharusnya yang kita lakukan adalah sesuatu yang sangat bagus ya. Jangan hanya sekedar mengecek HP, karena kalau kita udah ngecek HP itu udah nanti tambah informasinya nggak jelas, tambah berita-beritanya nggak jelas, nanti malah otak gitu menjadi lebih nggak diem lagi, nggak tenang lagi. Nah, apa yang dilakukan ya ketika kita bangun tidur? Di dalam Islam ya, ketika kita bangun tidur, apa yang kita doakan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku dari kematian. Jadi tidur itu dianggap sebagai sesuatu yang mati. Karena apa? Nah, kodratnya kita kan tidak tahu apa-apa ketika tidur. Sebenarnya kita itu mati ya. Nah, ketika kita bangun, kita bersyukur, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup. Ketika kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Kita diberi kesempatan untuk beristighfar, mohon ampun, diberikan kesempatan untuk apapun hal-hal yang baik, untuk merasakan dunia ini yang begitu indah ini. Nah, ketika kita bersyukur, maka hidup kita akan menjadi ringan. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan hidup ini yang luar biasa. Nafas ini, mata ini, telinga ini, pendengaran ini, tubuh ini, keluarga, rumah, apapun yang kita bisa syukuri, kita rasakan begitu nikmatnya, luar biasa. Nikmat hidup di Indonesia yang damai ini, nikmat apapun lah kita, walaupun kalau kondisi sekarang ini mungkin banyak kekacauan di atas, tapi hati kita tetap harus tenang, tentram, damai. Nah, ketika kita bersyukur, maka Allah pasti akan memberikan janjinya. Apa? La in syakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Jadi, kenapa kita tidak bersyukur, guys? Ya karena kita tidak tahu bagaimana cara bersyukur. Nah, ketika kita sudah tahu caranya bersyukur, terus manfaat bersyukur, maka kita pasti akan sering-sering bersyukur dalam sehari-hari. Menemukan masalah apapun, kita tetap bersyukur, karena kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah. Nah, ketika kita bangun tidur sudah bersyukur, maka sepanjang hari ini nanti kita akan bersemangat, karena hidup kita itu dilandasi dengan rasa syukur. Jadi hidup itu enak, tenang, tentram. Begitu ada masalah kita hadapi, kita selesaikan. Itu masalah kita selesaikan. Jadi tenaga kita itu full terus. Jangan dibiarkan kita tuh bangun tidur malas-malesan, langsung mikir masalah, mikir ini, mikir itu. Jangan dibiasakan seperti itu. Jadi begitu bangun tidur kita langsung bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, telah Engkau berikan nikmat kepadaku. Alhamdulillah ya Allah, telah berikan kesempatan. Aku akan bekerja keras, aku akan menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya, akan aku manfaatkan umur yang telah Engkau berikan ini untuk sesuatu yang berharga, bermanfaat bagi orang lain. Begitu kita punya rasa bersyukur, maka jalan itu akan terbuka lebar.
kita seperti mendapatkan insight. Jadi setelah bersyukur, biasanya kalau yang muslim kan langsung sholat tahajud ya, sholat tahajud, kemudian dilanjutkan sholat witir, sholat tahajud 2 rakaat atau 4 rakaat dan seterusnya, kemudian dilanjutkan dengan sholat witir 1 rakaat. Nah setelah itu biasanya kita zikir sebentar, terus habis itu kita mungkin tiduran sebentar, begitu azan subuh kita bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Nah biasakan ini setiap hari kalau kalian lakukan guys. Jadi begitu bangun tidur bersyukur. Nah nanti ketika malam hari kita mau tidur, kita juga bersyukur. Jadi sebelum kita berdoa, sebelum kita memejamkan mata, kita bersyukur juga. Ya Allah, alhamdulillah sepanjang hari ini aku telah mendapatkan manfaat, nikmat yang luar biasa dari Engkau ya Allah. Aku telah berusaha sebaik-baiknya melaksanakan kewajibanku kepadamu ya Allah. Telah merawat anak, mencari nafkah, merawat keluarga dan lain-lain. Itu kita syukuri. Aku telah bekerja, telah mendapatkan rezeki yang baik dari Engkau ya Allah, rezeki yang halal, yang barokah ya Allah. Dan aku telah terhindar dari hal-hal yang maksiat, terhindar dari hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak baik. Itu harus kita syukuri. Nah begitu kita sudah bersyukur, silahkan berdoa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jadi dengan namamu ya Allah aku mati, dengan namamu ya Allah aku hidup. Bismika Allahumma ahya, hidup dan mati. Jadi ketika kita tidur itu sudah dengan nama Allah, bukan dengan nama yang lain-lain. Jadi pikiran kita benar-benar fresh, benar-benar sehat dan enak. Nah, kalau kalian masih tetap kurang menghayati, kalian bisa melakukan teknik grounding yang aku sampaikan di video sebelumnya ya, teknik grounding. Jadi itu melatih kepasrahan atau ketawakalan kita dalam hidup. Jadi ketika kita hidup, menjalani hidup dengan pasrah, dengan tawakal, tetapi semangat ya. Dari pasrah itu bukan pasrah yang pasif ya, tapi pasrah itu semangat menghadapi hidup. Tantangan ini, hidup ini dianggap sebagai tantangan ya. Ketika ada masalah kita anggap tantangan, ketika ada sesuatu yang menyulitkan kita anggap tantangan. Dan di dalam tantangan itu kan, di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Usri yusra, bahwa di dalam kesulitan, setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi itu guys, jadi kita jangan jangan suntuk, jangan kesedih, jangan lain-lain. Jadi tetap berpikir positif ya, tetap berpikir positif, kemudian perasaan kita positif dan harapan-harapan kita positif. Insya Allah dengan begitu maka hal-hal yang positif itu akan datang kepada kita, akan menghampiri kita, peluang-peluang dan nikmat-nikmat yang lain akan hampirkan kepada kita, dan kita tambah lagi syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, itu dulu ya tips pagi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang masih belum mungkin ada pertanyaan, bisa komen di bawah ini. Mudah-mudahan kita selalu dijadikan hamba Allah yang selalu bersyukur. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.